Iya, jadi memang di Mahkamah Agung ini sudah lama ada indikasi soal jual beli perkara. Mhm. Dan saya mesti ingatkan bahwa yang dari kasus yang ada saja ya, supaya Ya. kita lebih terang melihatnya, kan ada 10 yang sudah ditersangkakan, Mhm. yang 6 itu dari Mahkamah Agung, satu hakim agung, 5-nya itu ada panitera, ada staf gitu ya. Kemudian ada 4 yang orang luar. Nah, sebenarnya dari gambaran kasus ini saja sudah terlihat bahwa ini mafia. Hakim Agung terciduk terima uang untuk pembebasan perkara. Masihkah kasus Verdi Sambo berjalan dengan aman? Adanya penundaan sidang membuat masyarakat resah. Hal ini dikhawatirkan Verdi Sambo CS sedang menyusun strategi khusus untuk bisa bebas dari hukuman. Jumlah tersangka dugaan kasus suap pengurusan kasasi di Mahkamah Agung bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut salah satu tersangka baru tersebut adalah Hakim Agung. Iya, memang secara resmi kami belum mengumumkan ya siapa saja yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, karena saat ini kami masih terus kumpulkan alat bukti ya. Tetapi satu di antaranya kami mengkonfirmasi betul Hakim Agung begitu ya di Mahkamah Agung, dan di antaranya nanti kami akan umumkan secara resmi siapa pihak-pihak dimaksud setelah proses penyidikan ini cukup. Kami juga nanti akan sampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasalnya ya, siapa berbuat apa begitu, dan kemudian pasal-pasalnya. Tentu kami akan sampaikan segera nanti setelah tim penyidik menganalisis dan mengumpulkan alat bukti serta kemudian menyatakan bahwa penyidikan ini cukup. Kami akan umumkan kepada masyarakat setelahnya begitu ya. Kalau pertanyaannya ada apa dengan Mahkamah Agung, saya kira sudah lama di Mahkamah Agung ini bercokol orang-orang yang tidak hanya hakim, tapi juga staf, dan juga orang-orang yang berusaha menyuap, dan sekarang ini jadi terbongkar semua gitu. Jadi ini yang sekarang tengah terjadi, dan saya kira bagus sekali kalau didalami lebih lanjut. Tambah satu lagi Hakim Agungnya begitu. Sistemnya juga membuat banyak orang yang merasa terpaksa, dalam tanda kutip ya terpaksanya, saya bayar aja deh untuk janjian gitu. Dan itu jelas jauh lebih mudah untuk lawyer-lawyer juga yang malas untuk membuat argumentasi yang baik untuk memenangkan perkara gitu. Kalau saya jadi hakim, saya tangkap kamu, Kak, saya periksa, benar-benar saya tangkap dan saya periksa. Kenapa? Supaya yang lainnya juga punya efek jera. Iya. Perlu diketahui juga, aneh juga, kok yang mengundurkan sidang kok jaksa, yang berhak mengundurkan sidangnya adalah hakim ya. Hanya majelis hakim lah yang mengundurkan sidang, itu di ruang sidang. Kalau di luar sidang harus penetapan. Yang kedua itu, yang ketiga maksimal mengundur itu ada aturannya masih berlaku dalam Dirjen Peradilan ya, itu maksimal seminggu gitu kan, tidak boleh 2 minggu. Nah kalau sekarang diundur karena evaluasi dan itu menyatakan itu adalah jaksa, itu bertentangan dengan hukum. Dan saudara, pengacara keluarga dari Yosua Huta Barat Martin Simanjuntak mempertanyakan alasan penundaan sidang kasus Sambo selama sepekan. Menurut Martin, sidang hanya bisa ditunda karena alasan kemanusiaan. Mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun mengatakan, ada gelagat untuk memperlemah dakwaan Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Gayus, hal itu terlihat dari sangkaan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan, selain pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Gayus mengatakan, penyidik Polri dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dalam persidangan perbuatan yang dilakukan Sambo adalah pembunuhan berencana sesuai pasal sangkaan utama, yakni pasal 340. Sebab menurut Gayus, jika pasal utama itu tidak terbukti, maka ancaman hukuman bagi Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya bisa berubah. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
membenarkan telah menetapkan Hakim Agung, Ghazal Basaleh, sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung, atau MA. Kasus tersebut sebelumnya menjerat Hakim Agung nonaktif, Sudrajat Dimyati dan kawan-kawan, sebagai tersangka. Namun, kata Ali, pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus itu akan diumumkan saat penyidikan dirasa cukup. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut. KPK menduga terjadi transaksi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat itu, KPK menetapkan 10 tersangka, di antaranya Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang diduga menerima uang suap 800 juta rupiah untuk mengurus perkara. Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa uang 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J dan kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo CS sempat ditunda oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan berjalan kembali pada Senin depan. Dengan penundaan sidang yang diminta oleh JPU dengan alasan evaluasi terhadap proses penanganan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, tentu saja berdampak positif terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat, ucap Suparji dalam siaran pers. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi menegaskan bahwa penundaan tersebut dilakukan untuk evaluasi karena banyak persidangan lain yang menarik perhatian publik dan ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Direktur Solusi dan Advokasi Institut, Suparji Ahmad mengatakan, penundaan sidang Ferdi Sambo bisa berdampak baik untuk publik. Sebab, kata dia, hal ini bisa merelaksasi perhatian masyarakat, di mana Indonesia saat ini sedang mengadakan hajat besar KTT G20 di Bali kemarin. Padahal, sidang dilakukan di Jakarta, dan acara berada di Bali, lalu, apa pengaruhnya? Pakar hukum pidana menegaskan, masyarakat perlu penyegaran, karena isu Ferdi Sambo sudah berjalan cukup lama, hingga memakan waktu berbulan-bulan. Masyarakat supaya tidak jenuh, dipertontonkan dengan persidangan berseri kasus, yang notabene memperburuk citra negara dan Polri. Isu-isu negatif di masyarakat dapat dialihkan atau direlaksasi dengan kegiatan positif, terutama kegiatan atau momen-momen istimewa dari G20 di Bali, ujarnya. Kita berharap kasus suap di Mahkamah Agung tetap menjamin bahwa hakim dalam peradilan kasus Ferdi Sambo dan kawan-kawan tetap aman dan tak terpengaruh dengan suap-suap yang menyebabkan ketidakadilan.